Orang Israel tidak punya negara, betul? Berserak di atas muka bumi, dari mulai ujung sampai ke tepi, tak ada negaranya. Lalu kemudian datanglah seorang laki-laki, namanya Theodor Herzl. Siapa namanya? Pokoknya salah-salah sebut tak apa-apa. Theodor Herzl. Kata Theodor Herzl, kita harus punya negara. Berkumpul mereka semua. Akhirnya mereka menghadap kepada Sultan Abdul Hamid di Turki. Siapa namanya? Sultan Abdul Hamid. Pokoknya yang nama-nama Abdul ini hebat-hebat. Abdul Hamid, Abdul Somad. Sultan Abdul Hamid, kami ingin buat negara. Tolong kasih Palestina untuk kami. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Tetesan darah kaum syuhada tidak akan aku jual dengan emas. Kami beli dengan emas. Tidak akan. Begitu orang beriman. Tidak akan menjual suaranya. Walaupun dengan emas sekalipun. Menangis kalian. Tidak akan aku berikan. Kata Sultan Abdul Hamid. Sampai akhirnya tahun 1924. Hancurlah Turki. Digulingkan. Naik seorang presiden baru bernama Mustafa Kemal Atatürk. Siapa namanya? Mustafa Kemal Atatürk. Dihancurkannya. Habis. Penguasa yang cinta kepada Masjidil Aqsa digulingkannya. Dan lalu kemudian masjid dirobahnya menjadi museum. Lalu kemudian tarekat-tarekat dibubarkannya. Dan bagaimana matinya Mustafa Kemal. 6 bulan sakaratul maut. 6 bulan sakaratul maut. Ditanam di dalam tanah. Melompat jenazahnya ke atas. Dimasukkan ke dalam tanah. Naik jenazahnya ke atas. Mustafa Kemal Atatürk kuburnya di atas tanah. Bukan di dalam tanah. Jadi siapa yang mau merubah-rubah ajaran Allah, yang ingin memainkan Masjidil Aqsa, siap-siap sakaratul maut 6 bulan dan jenazah tak diterima tanah. Tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ternyata setelah pemerintahan Islam tumbang, tidak lagi ada seorang khalifah yang melindungi Palestina. Palestina dijajah oleh Inggris. Datang orang Israel menghadap kepada Inggris. Inggris, kasih Palestina kemari. Tahun 1946. Kapan Indonesia merdeka? 1945. 1946. Lalu kemudian Palestina mendapatkan jajahan yang luar biasa. Kalah Inggris. Kenapa? Inggris memberikan Palestina kepada Israel. Sejak itu sampai hari ini Israel terus menggerogoti. Berita terakhir, Masjidil Aqsa, tempat yang dimuliakan, tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, diakui oleh Presiden Amerika Donald Trump bahwa itu adalah ibu kota Israel. Artinya apa? Maka tanah-tanah umat Islam yang punya toko, yang punya ruko, yang punya barang dagangan, tanah itu sekarang sudah dirampas oleh Israel. Siapa yang membela? Negara-negara Arab takut, kekuasaan takut. Tapi ternyata ada yang akan membelanya. Siapa? 4 desa dari Tanjung Anom. Dulu yang memerdekakan Palestina adalah Umar bin Khattab. Dulu yang merebut Palestina adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin merebut Palestina. Umar bin Khattab dari Jazirah Arab. Salahuddin bukan orang Arab, orang Kurdi. Yang ketiga yang akan membebaskan Palestina dari Tanjung Anom. Di mana mereka? Mereka anak muda yang sedang berdiri di atas pemadam kebakaran. Yang haus-haus jangan takut. Nanti saya pesan mereka siramkan air.
Yang sakit-sakit jangan cemas. Kenapa? Ambulan sudah siap. Yang panas ada tenda, jangan khawatir kepanasan. Perwiritan Bapak Dusun 1 Tanjung Anom. Tapi 1 itu aja tendanya. Yang tak ada duit, jangan takut. BRI dekat dari sini. Ini pengajian yang kedua. Saya 2 hari di Medan, 6 pengajian. Nanti malam 1, besok pagi, besok siang, besok sore. Lanjut ke Jakarta. Tadi pertama kali di Istana Maimun mendapat 305 juta. Jumlah yang datang tadi sepertiga ini. Menengok begini banyaknya kali 3, 1 M berarti. Allahu Akbar. Siap bela Palestina. Siap bela Islam. Siap bela ulama. Siap bela NKRI. Takbir. Sholli ala Nabi. Kenapa Ustaz semangat? Mantap mikrofonnya. Mau pakai baju tentara, mau pakai baju polisi, mau pakai baju ibu-ibu, itu sampul casingnya saja. Isinya adalah la ilaha. Memangnya kau mati nanti akan ditanya oleh malaikat, kau dulu PNS golongan berapa, 4 apa 4E? Memangnya kau ditanya nanti, hei kau dulu pegawai Pemda, sempat jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala ada kepala atau tidak? Yang ditanya adalah marabbuka, man imamuka. Mengukur jauh pakai kilometer, betul? Mengukur berat pakai kilogram, betul? Mengukur panjang pakai sentimeter, betul? Mengukur derajat pakai Celsius dan Fahrenheit, betul? Mengukur iman bukan sebanyak apa sorban jubahmu. Mengukur iman bukan sepanjang apa jilbabmu. Mengukur iman sekuat apa kepedulianmu pada Palestina. Orang Tanjung Anom menunjukkan begini peduli mereka pada Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari bunyi takbirnya ngeri nih. Jangankan tentara Israel, saya aja pucat. Mana yang punya drone tadi? Naikkan barang ke atas. Ambil gambar seluruh ini. Kita kirim nanti ke internet. Biar ditengok orang Israel. Mencret mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap pagi, tiap petang kita baca Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil haram cantik, megah, indah. Masjid Nabawi cantik, mempesona. Masjidil Aqsa menyedihkan. Tentara-tentara Israel tegak berdiri membawa senjata laras panjang. Anak-anak muda tidak boleh masuk ke dalam. Mereka khawatir akan bergejolak perang. Anak muda keluar. Atu-atu yang sudah tua masuklah. Yang sudah diintai-intai malaikat maut. Tapi hari ini anak muda bangkit dengan semangat mereka. Anak muda yang selamat dari narkoba. Amin. Anak muda yang sudah memutuskan mantan-mantannya, buanglah mantan pada tempatnya. Anak muda yang selamat dari bonceng-bonceng seks bebas. Mereka ini akan membebaskan Palestina insyaallah. Tapi untuk hari ini jangan langsung beli tiket ke Palestina. Saya tidak mau anak muda Tanjung Anom ke Palestina. Karena kalian ke sana belum tentu menyelesaikan Palestina. Saya tidak mau besok berita keluar di koran waspada 3 anak Tanjung Anom kelaparan di Palestina karena tak dapat nasi uduk. Cara menolong Palestina untuk saat ini adalah membantu dengan membelikan mereka selimut. Karena sebentar lagi musim dingin menggigil. Siap belikan mereka selimut. Siap belikan mereka jaket kulit. Siap buatkan mereka sumur bor. Gurun pasir yang dalam, digali tanah 100 meter, disedot ke atas, barulah keluar 100 meter ke bawah. Maka biayanya luar biasa. Nampaknya kotak-kotak bantuan sudah disebar. Kenapa disebar ke perempuan saja yang mencari uang laki-laki? Pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Tapi ternyata disebar ke perempuan. Memang yang mencari duit kalian, tapi yang memegang dompet. Ini paling 2000 perak aja.
Abang, jangan bawa banyak duit banyak-banyak. Abang jangan banyak duit banyak. Nanti bini lagi. Biar aku yang megang. Akhirnya ibu tuh megang duit. Bapak tuh pun sesak napas mati. Begitu duit bapak tinggal banyak. Bapak sakit. Bapak stroke. Bapak stres. Depresi. Mati. Diperiksa sama dokter. Wah, 2 Jumat lagi gol. Tekanan apa Pak? Tekanan jantung? Bukan. Tekanan apa? Tekanan bini. Akhirnya mati. Duit bapak dibawa mereka untuk apa? Nikah dengan brownies, berondong manis. Duit yang kau cari tinggal, tapi duit yang masuk ke dalam kantong-kantong itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saksi langsung, masih hidup saat anggota Ikatan Dokter-Dokter Mesir, Ikatan Pengacara-Pengacara Mesir membawa goni beras untuk minta bantuan akan dikirim ke Palestina. Mata kepala saya sendiri melihat ibu-ibu membuka gelang tangannya. Yang tak bawa duit, gelang dia masukkan, cincin dia masukkan. Saya belum melihat itu karena orang Tanjung Anom memang tidak mau pamer gelang dan cincin. Tapi andai ada yang memasukkan, apakah KNRP menerima? KNRP siap menerima. Apa itu KNRP? Nih dia, Komite Nasional Rakyat Palestina. Apa warna seragamnya? Batik. Mantap kan? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu setiap dapat duit beli cincin, dapat gaji 13 beli cincin, dapat lagi uang tunjangan beli rantai, dapat lagi uang insentif beli lagi cincin. Begitu meninggal dunia, cincin diambil oleh suami untuk modal bini muda. Hilang, tak berkesan. Tapi yang kau masukkan untuk saudaramu di Palestina, itulah yang akan kekal abadi. Itulah yang akan tetap mengalir. Dikirim ke Palestina, dibangunkan sekolah di Palestina, dikirim ke Palestina, dibuatkan rumah sakit Indonesia di Palestina, dikirim ke Palestina, dibuatkan sumur keran-keran air. Mati kita, dimakan cacing tanah, mengalir duitnya. Betul? Oleh sebab itu maka duit yang kau simpan di dompet, duit yang kau simpan di bank, duit yang kau simpan di ATM, sampai hari ini belum ada orang mati bawa kartu ATM. Ada. Tinggal yang kekal abadi adalah sodaqotun jariyah, sodakoh jariyah. Mereka tentara Israel tegak berdiri. Begitu ada anak gadis yang lewat pakai jilbab panjang, mereka tarik jilbabnya, mereka lakukan pelecehan seksual, mereka perkosa, mereka aniaya. Anak-anak muda yang melawan mereka tembak. Tapi anehnya ketika diadakan survei, apa cita-cita tertinggi anak Palestina? Lebih 90% anak Palestina cita-citanya ingin mati syahid. Allahu Akbar. Orang yang mati syahid selamat dari 4, tidak merasakan sakaratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, langsung masuk ke dalam surga. Kita tidak mati syahid di Palestina, tapi siang ini, petang ini, tetesan keringat, kita semuanya mendapatkan pahala syahid. Amin. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Dari jam berapa ibu duduk di sini tadi? Jam 1, jam 2, terserahlah, mau jam 1, jam 2. Yang penting dari jam 1 tadi sudah 5 jam, 5 jam di sini mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Dibuka buku catatan amalnya. Inna alaikum lahafizin. Bersama kalian ada malaikat-malaikat kiraman katibin, malaikat yang menjaga dan mencatat amal kalian. Kalian tidak terkenal, kalian tidak viral, kalian tidak ada dalam internet, tidak pernah masuk TV, tapi nama kalian dicatat oleh para malaikat. Doakan Abdul Somad. Mungkin Abdul Somad hanya dikenal orang di bumi, tapi malaikat tak mengenal. Mungkin dia kena ria, mungkin dia kena penyakit takabur, mungkin dia angku dan sombong, merasa dirinya lebih tinggi. Tapi kalian yang di bawah sana, bukan siapa-siapa, bukan LCMA, tidak pernah belajar di Kairo, orang menganggap remeh-temeh, tapi hati kalian bersih, saudara-saudaraku.
ikhlas tulus. Mudah-mudahan yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Utsman bin Affan. Kenal Utsman bin Affan? Menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi, tidak ikut perang karena istrinya sakit, anak Nabi sedang sakit. Utsman tidak ikut perang, tapi Utsman ada dalam catatan. Kenapa? Karena dia ikut menyumbang untuk biaya perang jihad fisabilillah. Maka kata Nabi, man jahaza ghazian, siapa yang menyumbang, siapa yang mempersiapkan, siapa yang menolong mujahid fisabilillah, falahul ghazwah. Man jahaza ghazian faqad ghaza, siapa yang menyiapkan sumbangan untuk jihad fisabilillah, maka dia sama dengan berjihad fisabilillah. Adapun anak-anak muda, terus kalian sekolah, menjadi entrepreneur, menjadi orang kaya. Sekarang ada ketua Bulan Sabit Merah Indonesia. Setiap kali operasi, ketua Bulan Sabit Merah Indonesia, setiap kali dia operasi jantung, operasi bibir sumbing, operasi apapun, maka yang dia ambil setengah. Kalau hari itu ada 5 pasien, hari itu ada 10 pasien, hari itu ada 20 pasien, yang 10 dia bawa sebagai gajinya, yang 10 dia sumbangkan ke Palestina. Itulah yang penuh dengan berkah. Hari ini saudara-saudaraku, kesempatan terbuka luas. Tadi kami pajang ada lukisan Masjidil Aqsa, laku 100 juta. Ada peta, laku 25 juta. Ada sorban, laku 10 juta. Ada lukisan kecil, laku 5 juta. Petang ini barang itu entah masih ada entah tidak. Rasa-rasanya kalau masih ada, nanti kita pajang. Kalau dibeli, alhamdulillah. Kalau tak dibeli, tak apa-apa, kami bawa tempat lain. Nanti sore malam masih ada, besok pagi masih ada, besok siang masih ada, besok sore masih ada. Selama hayat di kandung badan, KNRP akan tetap bergema di seluruh penjuru dunia. Hari ini di Sumatera Utara, tepatnya di Deli Serdang, tepatnya lagi di Tanjung Anom, tepatnya lagi di 4 desa. Inilah desa yang bertuah, inilah yang beruntung mendapatkan pilihan barokah. Mudah-mudahan keberkahan ini sampai ke anak cucu kita semuanya, insya Allah. Luar biasa jamaah ramai petang. Nanti setelah pulang ada yang bertanya, di mana acara Tanjung Anom sore tadi? Masya Allah. Apanya Masya Allah? Sampah berserak-serak. Jangan. Selesai acara, bubar, pulang dengan tenang. Botol-botol, sampah-sampah masukkan kantong. Saya sendiri tisu saya masukkan kantong. Nanti sampai di hotel baru saya buang. Buanglah sampah pada tempatnya. Sebagaimana dulu kau buang mantan pada tempatnya. Jangan tinggalkan sampah-sampah. Saya tidak ingin kesan tidak baik. Tunjukkan Islam yang damai. Betul. Tunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin. Benar. Siap bela Palestina? Siapa? Mana orangnya? Sudah tak kuat macam tadi lagi. Yang pertama sebabnya karena sudah capek kepanasan. Yang kedua karena duit sudah keluar lemas. Siap bela Palestina? Terserah Pak Ustaz. Penting balik, aku udah tak tahan lagi udah. Asal ku tengok karung itu menetes air mata gitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penderitaan kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan mereka di sana. Tentara Israel tegak berdiri sambil ketawa lucu-lucuan. Apa kata tentara Israel? Hari ini kita main tebak-tebakan yuk, ya, main lucu-lucuan yuk, ya. Gimana caranya? Cari perempuan Palestina yang hamil. Hamil, sini. Hamil, sini. Hamil, sini. Hamil. Nah, sekarang mereka tebak-tebakan. Isi kandungannya laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Kata yang satu, laki-laki. Kata yang ini, perempuan. Gimana cara membuktikannya? Mereka cabut itu bayonet. Mereka tusukkan ke perut perempuan Palestina. Mereka sobek. Keluar janinnya. Habis itu mereka ketawa. Menangis perempuan itu. Mereka tembak di tempat. Janin itu mereka pancung di tempat. Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi. Belajar Syekh Abdul Sattar ke Makkah Al-Mukarramah. Nama gurunya Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi, orang Palestina. Dikejar tentara Israel, mengajar di Makkah. Menetes air matanya menceritakan bagaimana kelakuan orang Israel. Yang gadis-gadis diperkosa, perempuan-perempuan yang hamil dianiaya.
tentara yang sudah diajarkan oleh perjanjian PBB, tidak boleh menyakiti wartawan, tidak boleh menganiaya rumah sakit, tidak boleh membunuh para medis. Apa yang terjadi di Palestina? Pesawat tempur menghabisi rakyat Palestina. Israel, tak sanggupkah Allah menghancurkan Israel? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Kenapa Allah tidak binasakan Israel? Kenapa Allah tidak ratakan dengan tanah? Kenapa Allah biarkan Israel? Alasannya satu, supaya kita bisa mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Allahu Akbar. Kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, wal aziz, dia perkasa, wal jabbar, dia maha kuasa. Allah kuasa meratakan Israel. Tapi Allah biarkan mereka hidup. Untuk apa? Supaya orang Tanjung Anom, supaya Abdul Somad sebelum mati tetap dapat pahala jihad fisabilillah. Hari ini semua yang hadir, adik-adikku, anak-anakku, panitia, yang tua, yang muda, bahkan anak kecil yang digendong, bahkan yang belum lahir dalam kandungan, semuanya mendapatkan pahala jihad karena ikut merasakan. Ketika kau ditanya nanti, pernah sholat duha? Pernah. Pernah sholat tahajud? Sudah. Pernah baca yasin? Sudah. Tapi ada yang belum. Karena engkau belum berjihad. Siapa yang mati, tak ada niat jihad dalam hatinya, matinya mati jahiliyah. Di akhirat satu sel sama Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi insya Allah, nampaknya penuh-penuh karung. Coba tengok isinya. Insya Allah yang isinya warna abu-abu, abu-abu juga tempatnya di akhirat. Abu-abu itu berapa? 2000. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabligh akbar dan munasharah Palestina dari Sumatera untuk Palestina. Siapkan infak terbaik kita untuk Palestina. PTA 4 desa, FKMM Forum Komunikasi Masjid dan Mushola, Lapangan Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Senin 29 Oktober 2018 pukul 16 sampai selesai. Foto-fotonya banyak, foto saya paling besar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kita cari pagi petang itu akan tinggal. Dibangun rumah besar, tinggal. Dibelikan mobil besar, tinggal. Dibelikan periuk besar, tinggal. Dibelikan gelang besar, tinggal. Nikah sama bini besar, tinggal. Yang kekal abadi, itulah duit-duit yang dalam kantong-kantong, yang akan dikumpul, akan dihitung. Kalau satu tempat 300 juta, sore ini dapat 300 juta, nanti malam 300, lebih-lebih sikit 3 tempat 1 M, besok dapat lagi 1 M, 2 miliar kita kirimkan. Insya Allah bersih 2 miliar. 2 miliar itu kalau dibelikan cendol, berenang kita Bapak Ibu. Ini jangan-jangan Ustadz Abdul Somad dapat sekian persen ini dari sini. Demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, demi Allah, saya tak mengambil seperak haram. Duit ini tak ada saya ambil. Tak ada. Oh Ustaz ini riak nih cerita ini. Bukan. Ini saya ceritakan untuk apa? Supaya nanti jangan ada fitnah-fitnah, jangan ada dusta di antara kita. Nanti muncul fitnah. Ini ketika video diupload ke internet, saudaraku tahu, tidak semua yang menonton di internet itu senang dengan ceramah Ustaz Somad. Betul? Makanya banyak yang ngasih gini, tapi banyak juga yang ini yang ini otaknya otak sungsang ini. Ini bekudis otaknya ini. Otak setan ini. Maka nanti mereka akan menimbulkan fitnah. Somad menggelegar karena dia ikut makan duit sumbangan orang Palestina. Tidak, kunyatakan di sini. Wallahi, tallahi, billahi, jangan ada sampai ada Ustaz Somad mengambil duit sumbangan masyarakat untuk Palestina. Kita kirim bulat-bulat ke Palestina. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau ada kita bisa berikan semuanya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, nampaknya Ustaz Somad kampanye ini. Enggak? Ustaz Somad kampanye untuk apa? Untuk jadi anggota dewan? Untuk apa saya jadi anggota dewan? Wakil presiden aja saya tak mau. Nanti kalau ada yang ngasih duit haram, money politik, ambil duitnya, serahkan ke NRP. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Betul.
Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Dari Tanjung Anom. Apa yang mau ditanya? Gini Pak Ustadz, ada tadi yang ngasih duit 100.000. Gimana? Serahkan ke NRP. Ambil. Bayangkan kalau 100.000. Yang datang ini ada 5.000. Hah? 10.000. 10.000 kali 100.000. 10.000 kali 100.000. 1 miliar. Bukan sedikit itu. 100.000. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini kami ada yang ngasih duit 100.000. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Ambil. Boleh kami makan lontong? Jangan. Teh botol? Jangan. Kalau kami bagikan ke Ustaz, boleh juga. Sekali haram tetap haram. 100.000 Ustaz, haram. 1 juta Pak Ustaz, haram. 10 juta Pak Ustaz, haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz, ini nomor rekening. Itu pun Ustaz hantu juga itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tolong Palestina. Kalian anak-anak sekolah yang belum bisa nyumbang, serius kalian belajar. Nanti setelah tamat, kalian akan menjadi apa kerja kau sekarang? Nanam sawit. Astagfirullahaladzim. Sekolah tinggi-tinggi, fakultas pertanian, S1, S2, S3, IPB cuma nanam sawit. Berapa hektar kau tanam? Ya sejauh mata memandang. Mantap. Sekali panen berapa? Enggak tahu saya Pak Ustaz. Sampai capek saya ngitungnya enggak selesai. Lebar sawitnya. Ya untuk 70 keturunan cukup lah. Mantap kali. Ada kau tolong Palestina? Ada Pak Ustaz. Pokoknya semua untuk Palestina saya berikan. Masya Allah. Menjadi anak-anak yang soleh dan solehah insya Allah. Amin. Ibu tidak perlu ceramah. Ibu tidak perlu tablik akbar. Ibu cukup dengan memanggil anak-anak. Anakku sini. Menantuku sini. Lakiku. Sini sebentar bang. Aku masakkan kalian. Pagi, petang, siang dan malam. Dengan bersolawat. Aku ingin kalian peduli Palestina. Maka kalau bisa kau berikan uang, kasih duit. Yang tak bisa kasih duit, kasih doa. Hari Jumat sampai hari ini Ustadz Somad kalau khutbah Jumat tidak pernah satu kali pun kosong isi khutbah. Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami di Palestina ya Allah. Ustadz berapi-api di atas mimbar, jamaah berair-air di bawah. Ustadz mengingatkan Palestina, tapi di Tanjung Anom, Ustadz di atas berapi-api, jamaah pun ikut juga semangat. Tadi semangatnya luar biasa, sekarang makin luar biasa. Kenapa? Duit dah habis. Tapi insya Allah, apa janji malaikat? Setiap malaikat berdoa, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, kasih ganti orang yang bersedekah. Kasih ganti orang yang bersedekah. Semua yang bersedekah tadi diganti Allah SWT. Yang tak bersedekah? Ini doanya. Hadis Sahih Bukhari. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak bersedekah, beri dia kebinasaan. Keluarga. Gimana? Yang tak sedekah? Udah mulai terasa lutut sakit-sakit kan? Simpan itu duit. Kau simpan. Ustaz tak tahu, kawan tak tahu. Tadi waktu lewat pura-pura kau gulung-gulung kau masukkan. Padahal 2.000 perak. Yang 100 kau simpan. Tapi ada yang maha tahu. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun. 100 juta kau simpan. Kau simpan dalam laci, lacinya dikunci. Lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Klaster, kuncinya hilang kebakaran. Mampus. Itu untuk kau yang pelit-pelit. Tahankan. Kau simpan juga lagi duit itu. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dikusuk makin sakit. Ditusuk akupunktur jarum makin sakit. Jarum tak mempan paku payung makin sakit.
Dibawa ke dokter Singapura. Datang dokter bawa martil kecil. Ayah, lapuk lah lama pakai. Jadi gimana dokter? Ini lututku sudah lapuk ini ya. Jadi gimana ini? Tenanglah, kita ganti lutut baru. Impor dari Cina, Tiongkok.